kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat satu firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan membalas kejahatan. Dan kita akan melihatnya dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 42. Perikop ini sangat dikenal karena berbicara tentang mata ganti mata. Nah, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, ini adalah orang-orang Yahudi. Kalau dikatakan mereka mendengar firman, karena mereka semua mengerti isi hukum Taurat, dan mata ganti mata, gigi ganti gigi, memang dikutip dari kitab Taurat. Firman ini ada di dalam kitab Ulangan, ada juga di dalam kitab Keluaran. Tetapi kita akan bisa melihatnya lebih lengkap dengan membaca apa yang disampaikan dalam kitab Imamat bab 24 ayat 19 sampai dengan 20. Begini bunyinya. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Banyak orang salah memahami firman ini dan memahaminya sebagai firman yang kejam karena orang membacanya seolah-olah firman ini adalah perintah untuk membalas dendam. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Dalam firman yang tertulis dalam kitab Imamat ini, atau secara umum bicara tentang mata ganti mata dan gigi ganti gigi, ada dua hal yang sebenarnya mau diajarkan. Yang pertama, ini menyangkut prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka orang ini harus dibawa ke pengadilan. Dan para hakim setelah tahu dan membuktikan bahwa orang ini bersalah, maka dia harus menjatuhkan hukuman kepada orang yang sudah melakukan kejahatan ini. Nah, hukuman yang diberikan kepada orang yang sudah terbukti melakukan kejahatan itu harus adil. Artinya, seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Jangan sampai lebih berat atau lebih ringan daripada kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi itu adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman yang adil itu. Kalau kita mau memahaminya dengan cara yang lebih sederhana, kita bisa memahaminya begini. Kalau ada orang yang memukul mata sesamanya sampai bengkak, maka si pelaku harus dipukul juga sampai matanya bengkak. Kalau ada orang yang memukul rahang sesamanya sampai giginya lepas, maka si pelaku harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dipukul rahangnya sampai giginya lepas. Ini hukuman yang adil. Jangan sampai mata ganti nyawa. Orang memukul mata sesamanya sampai bengkak, lalu orang ini dijatuhi hukuman mati. Nah, ini tidak adil.
Dan sebaliknya, kalau sampai ada orang yang membunuh sesamanya, tetapi hukumannya hanya dipukul rahangnya sampai giginya lepas, ini juga tidak adil. Jadi saudara-saudara, hukuman yang dijatuhkan itu harus adil, seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Dan tidak ada masalah kalau begitu dengan firman ini, dan mata ganti mata, gigi ganti gigi memberikan prinsip yang jelas dalam menjatuhkan hukuman. Kemudian yang kedua, firman ini sesungguhnya menyampaikan peringatan kepada semua orang Israel untuk tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Karena kalau ada orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya, maka dia harus bersiap untuk mendapatkan perlakuan jahat juga. Maksudnya begini, kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, ya jangan memukul. Kalau kamu tidak mau gigimu lepas karena rahangmu dipukul, maka kamu jangan pernah memukul rahang sesamamu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Lakukan yang baik kepada sesamamu. Atau, kalau kamu tidak mau mendapat perlakuan buruk dari orang lain, maka kamu jangan sampai berlaku buruk terhadap orang lain. Nah, saudara-saudara, ini makna dari firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata begini, kita bisa melihat di Injil Matius bab 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Mata ganti mata itu sudah benar, tidak ada yang salah. Karena bicara tentang dua hal. Prinsip dalam menjatuhkan hukuman harus adil. Dan kemudian yang kedua, kalau tidak mau mendapat perlakuan buruk dari orang lain, jangan berlaku buruk terhadap orang lain. Tetapi kemudian mengapa Tuhan Yesus harus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, saudara-saudara, dalam sistem penghukuman, sekalipun itu adil, itu ada tindakan jahat yang dilakukan. Orang memukul sesamanya, kena mata, matanya bengkak. Hukumannya, orang itu harus dipukul sampai matanya bengkak juga. Itu berarti dalam keadilan ini, orang melakukan kejahatan yang sama dengan yang dia benci. Dia tidak senang dipukul. Tetapi dalam sistem penghukuman, si pelaku juga harus dipukul. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada orang yang berlaku buruk, berlaku jahat kepadamu, jangan kamu melawan. Jangan kamu melakukan kejahatan yang sama dengan yang kamu benci. Kalau kamu membalas, kalau kamu melawan orang itu, berarti kamu melakukan hal yang sama, kejahatan yang sama dengan yang kamu benci. Lalu harusnya bagaimana? Tuhan hanya mengatakan jangan melawan. Jangan sampai tindakan buruk yang dilakukan oleh orang lain justru mendorong kamu, menggerakkan kamu melakukan kejahatan yang sama. Yang harusnya menggerakkan orang untuk berlaku terhadap sesamanya, itu bukan kejahatan sesama, tetapi kebaikan dan kasih Tuhan. Jadi jangan sampai
tindakan buruk, perlakuan buruk yang diterima oleh para murid Yesus justru menggerakkan mereka, menggerakkan para pengikut Yesus untuk melakukan hal yang buruk juga. Biarlah keburukan itu, tindakan jahat itu berhenti pada diri murid Yesus. Jangan sampai menggerakkan seorang murid Yesus untuk berlaku jahat. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, itu yang harusnya menjadi motivasi untuk menggerakkan orang, untuk berbuat sesuatu bagi sesamanya. Nah, untuk menegaskan hal ini, Tuhan Yesus menggunakan satu ungkapan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Silahkan membayangkan orang menampar sesamanya, menampar pipi sesamanya. Dua orang saling berhadapan. Normalnya orang menampar dengan tangan kanan dan tamparan itu akan mengenai pipi kiri. Tetapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, siapa yang menampar pipi kanan. Nah, orang berhadapan menampar dengan tangan kanan, kena pipi kanan. Artinya, orang yang menampar itu menggunakan punggung tangan. Dan kalau orang menampar dengan punggung tangan, itu sakitnya 2 kali. Tamparan dengan telapak tangan dibandingkan dengan tamparan dengan menggunakan punggung tangan, tentu lebih sakit tamparan dengan punggung tangan. Secara fisik ini sudah membuat pipi sakit. Tetapi tamparan dengan punggung tangan membuat hati lebih sakit karena tamparan dengan punggung tangan juga merupakan penghinaan. Memukul atau menampar dengan punggung tangan ini adalah tindakan yang sangat merendahkan. Nah, kalau seorang murid Yesus mendapat perlakuan yang seperti itu, Tuhan mengatakan, berikan pipi kirimu. Biarlah orang ini juga menampar pipi kirimu. Nah, saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini jelas tidak bisa dipahami secara harafiah. Ketika Tuhan Yesus sendiri di hadapan mahkamah agama ditampar, Tuhan juga tidak memberikan pipi yang sebelah atau membiarkan orang itu menampar untuk kedua kalinya. Lalu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Jangan melawan. Biarkan orang itu berlaku jahat kepadamu, tapi jangan sampai perbuatan jahat orang itu mendorong kamu untuk melakukan perbuatan jahat juga. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus menuntun kita di jalan keselamatan.